Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haruna Laina dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah kasus dari program televisi, yaitu analisa kasus program TV 86. Selanjutnya, apa sih itu program 86? Program 86 adalah sebuah acara kolaborasi antara Net TV dengan Kepolisian Indonesia yang dibuat untuk merekam sebuah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian seperti menertibkan masyarakat, itu melakukan patroli, atau sebuah tindakan-tindakan menertibkan kriminalitas seperti perampokan, pencurian, atau penipuan, dan juga tindakan pengedepan narkoba. Jadi dibuatnya program ini dari kepolisian itu sendiri dengan NTV sebagaimana untuk mencerminkan bahwasanya seperti ini cara kerja polisi ketika menertibkan masyarakatnya dan meluruskan kesalahan-kesalahan yang terjadi di lapangan. Ya, contohnya seperti menertibkan lalu lintas ketika tidak menggunakan helm, terus memberikan edukasi juga ketika banyak masyarakat yang menggunakan atau mengonsumsi obat-obat terlarang dan serta minum-minum terlarang. Nah, jadi dibuat program ini agar masyarakat lebih bisa menghimbau atau menjaga dirinya sendiri bahwa hal-hal tersebut sangat tidak pantas untuk dilakukan. Jadi, para kepolisian selalu menertibkan dan memberikan edukasi kepada para penonton dan masyarakatnya agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kasus yang terjadi dalam program Panam. Mungkin yang pertama yaitu kasus pengecekan perempuan yang dilakukan oleh petugas laki-laki. Nah, di kejadian ini di episode pada program itu salah satu oknum polisi memberhentikan pengendara motor yang sedang boncengan. Nah, karena itu sedang berjalannya syuting atau program, dilakukanlah sebuah pengecekan atau penggeledahan karena mengecek adakah barang-barang terlarang yang dibawa ataupun transaksi yang terlarang yang dibawa. Namun dikarenakan pakaian dari seorang ini yang menyerupai pakaian itu yang menyerupai laki-laki. Jadi petugas laki-laki ini tuh memeriksa, meraba dari bagian atas hingga kantong. Namun ketika apa tersentuh di bagian kantong celananya, eh, si perempuan ini mengaku bilang, "Pak, saya adalah perempuan." Nah, namun dari tanggapan salah satu petugas kepolisian tetap berlanjut mengecek apa mengecek bagian celananya dan memegang tubuhnya. Nah, yang seharusnya yang dimana SOP-nya polisi itu ketika penggeledahan atau pengecekan dari setiap laki-laki maupun perempuan itu sesuai. Jadi pengecekan laki-laki dan petugas laki-laki dan pengecekan perempuan dilakukan oleh petugas laki-laki. Karena hal tersebut mungkin bisa menimbulkan sudut pandang bagi masyarakat juga yang menonton karena bisa juga dibilang sebagai pelecehan yang masuk ke pasal 289 KUHP yang menegaskan bahwa itu adalah salah satu kasus pelecehan. Yang kedua, perdebatan dengan remaja tentang hukum pengecekan privasi handphone. Nah, pada kasus yang kali ini, ketika melakukan program syuting 186, polisi itu memberhentikan pemuda yang tidak menggunakan helm ketika berkendara motor. Nah, saat diberhentikan, ditanya identitas, namun salah satu petugas meminta ponsel remaja ini. Nah, akhirnya remaja ini pun terdiam, namun dia sendiri pun tidak merasa nyaman karena tindakannya tersebut. Ya, remaja tersebut bilang kepada salah satu petugasnya seperti bilang, "Pak, kenapa
identitas itu harus dilihat dari isi ponsel. Kenapa tidak cukup KTP saja sebagai identitas atau perkenalan diri? Dan menurut saya itu udah cukup sebagai namanya identitas dari KTP. Namun apa petugas polisi masih berlanjut mengecek handphone. Kita remaja tersebut bilang, Pak, ini handphone adalah salah satu privasi pribadi yang dimana tidak boleh dilihat oleh orang lain. Namun petugas polisi ini mengutarakan, apa sih yang kamu tahu tentang privasi? Apa sih hukum privasi? Yang secara tidak langsung tuh omongan dari salah satu petugas polisi itu seperti menyombongkan diri karena memiliki wewenang. Dan dia juga menyebut, saya punya wewenang untuk mengetahui identitas tersebut melalui handphone. Padahal apa itu salah satu privasi dari hak masing-masing. Kecuali kecuali dari pemilik handphone tersebut mengiyakan bahwa apa handphonenya untuk dicek karena bisa terjerat pasal 30 Undang Undang-Undang ITE yang dimana bahwasannya hak privasi elektronik tidak boleh dicek kepada orang lain kecuali memiliki persetujuan dari pemiliknya. Nah, karena di sini posisi pemilik handphone itu remaja itu tidak menyetujui hak privasi tersebut diketahui dan sedangkan pada kasus itu sedang live dan jadi handphone tersebut terlihat di kamera, jadi banyak yang menonton. Nah, seharusnya nggak perlu berlebihan untuk mengecek handphone untuk mengetahui identitas karena kita punya kartu tanda penduduk itu udah lebih dari cukup dan perkenalan diri. Baik, selanjutnya sudut pandang masyarakat mungkin karena dua kasus tadi banyak timbul sekali sudut pandang masyarakat. Mungkin yang pertama itu kebebasan menggunakan wewenang. Nah, masyarakat tuh berstigma apa petugas polisi ini diberikan wewenang, namun suka semena-mena melakukan wewenang tersebut. Nah, bagaimana sih sesuka apa suka-suka itu bagaimana? Karena contohnya kayak seperti tadi, eh, mereka menyebut ini tuh wewenang saya. Ya, kamu nggak usah sok-sok tahu karena memang tugasnya seperti ini. Memang betul polisi tersebut memiliki wewenang. Tapi ada tapinya. Karena segala sesuatu yang dilakukan tidak mungkin 100% orang bisa menerimanya. Karena bakal timbul pro kontra tadi perdebatan hak privasi kan. Nah, yang kedua juga kurangnya attitude hak privasi. Nah, mungkin kalau saya pribadi juga ketika terjadi investigasi ya atau pengecekan dari kepolisian, mungkin saya tidak akan mengasih izin mengecek handphone karena ya salah satu handphone kan emang privasi sendiri, orang lain nggak boleh tahu. Nah, kurang attitude karena menurut saya kurang sopan juga kita mengetahui isi yang ada di dalam handphone, apalagi sampai membuka WhatsApp dan mengetahui chat-chat dengan siapa dan sedang melakukan apa. Itu sudah sangat berlebihan. Mau apa yang tidak memiliki attitude. Alangkah baiknya cukup identitas KTP saja. Jadi jangan berlebihan sampai membuka ponsel. Dan itu juga sangat apa stigma negatif bagi masyarakat. Akhirnya masyarakat yang awalnya gemar menonton program ini, mereka saling melempar hujatan bahwa ya acara ini tuh sebenarnya ajang di mana polisian ini tuh menjunjung bebas wewenangnya dan juga bebas melakukan hal apapun karena yaitu lagi kebebasan menggunakan wewenang. Selanjutnya tindakan KPI dan kepolisian. Nah, karena kasus tadi KPI dan kepolisian pun nggak tinggal diam. Mungkin yang pertama KPI itu sempat memberhentikan acara dan mengubah jam tayang. Hmm. Karena tadi sempat teguran dari KPI karena kasus pelecehan tadi yang pengecekan laki-laki oleh petugas pengecekan perempuan oleh petugas laki-laki menurut KPI itu salah satu pelecehan karena ya sudah di luar dari konsep SOP. Akhirnya kayak KPI memberhentikan sejenak acara tersebut dan mereservasi
jadwal jam tayang, hari maupun jamnya. Dan kedua, pihak kepolisian memberikan sanksi karena kasus tersebut. Nah, dari oknum polisi tersebut, kepolisian pun juga nggak tinggal diam juga, langsung memberikan sanksi. Nah, supaya apa? Supaya tahu loh bahwa tindakan tersebut nggak semestinya atau nggak seharusnya selalu benar. Karena ya memang betul memiliki wewenang. Memang benarnya karena memiliki wewenang bisa melakukan sesuatu hal tersebut. Tapi semua segala sesuatu pekerjaan itu memiliki SOP. Jadi dari kepolisian melakukan mutasi ke sebagian oknum polisi tersebut sehingga tidak bisa mengajukan investigasi ke depannya. Dan yang ketiga, kepolisian juga mengganti personil dalam program tersebut. Nah, karena dari tim yang pertama eh, sudah memiliki kasus yang mungkin ya menjadi stigma jelek lah, membuat stigma jelek kepolisian juga, karena timbul citra negatif kepada masyarakat. Jadi ya pihak kepolisian pun lebih baiknya mengganti personil dalam program acara lapangan tersebut. Nah, baik, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan dari saya pribadi, apapun pekerjaannya, apapun jabatannya, dan apapun wewenang yang diberikan, nah, kita sama-sama manusia. Alangkah baiknya gunakan itu sebaik-baiknya, karena apalagi kan ini sebuah program televisi yang ditonton tidak dikit orang, namun ditonton banyak masyarakat. Nah, jadi hmm, lebih harusnya berikan sebuah edukasi dan citra positif karena kita membawa nama hak apa pihak berwajib yang sangat besar. Gunakan wewenang dengan semestinya, bekerja dengan sesuai SOP, jadi tetap menghimbau masyarakat dan selalu memberikan citra positif. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.